Oke teman-teman, hari ini kita belajar tentang bagaimana caranya untuk mengikuti webinar dari HP teman-teman ya. Yang pasti siapkan space-nya supaya ada tempat yang kosong untuk menginstal aplikasi Webex yang digunakan untuk ikutan webinar ya. Setelah itu teman-teman pergi ke Play Store ya. Kalau aku biasanya kalau cari aplikasi di Play Store lalu ketik kata Webex, WEBEX ya. Nanti teman-teman akan lihat aplikasi-aplikasi yang muncul. Nah, yang kita perlukan adalah yang paling kiri atas, yang bulat putih hijau itu yang nanti kita klik supaya kita bisa menginstal aplikasi yang akan digunakan untuk webinar ya teman-teman. Dan nanti kalau sudah diklik dia akan muncul aplikasinya dan teman-teman klik install sehingga terpasang, di accept ya permintaannya lalu akan terinstall. Dan kalau sudah selesai klik open atau buka, teman-teman akan langsung menemukan permintaan persetujuan atas syarat dan ketentuan. Klik aja accept, nanti langsung masuk ke menu utamanya Webex ya untuk ikut webinar. Nah, nanti akan muncul dua tombol, join meeting dan sign in. Kita pilih yang join meeting yang hijau ya, sebelah kiri. Klik di situ, maka akan ditanyakan data-data dari meetingnya. Data-data ini ada di undangan atau di banner pengumuman webinarnya dari aplikasi masing-masing ya. Tuliskan event numbernya, biasanya 9 angka seperti ini. Kemudian tulis nama. Nah, aturan nama sudah baku ya, selalu sama, jangan sampai salah. Tulis nama kita, lalu nomor konsultan kita dan upline diamond kita. Contoh aku di sini pakai Audiantika namaku, nomor konsultanku 3475792 dan Wita R atau Wita Radiasari sebagai upline diamondku. Setelah selesai menuliskan nama sesuai dengan formatnya, jangan sampai salah ya, supaya tidak dikeluarkan dari ruang webinar. Lalu tuliskan emailnya. Kalau teman-teman sudah membuka email di HP-nya, biasanya ini otomatis tertulis. Tapi kalaupun tidak ada, tuliskan email yang sering teman-teman buka ya. Kemudian klik tulisan join yang di atas kanan itu untuk mulai masuk ke ruang webinarnya ya. Setelah klik join nanti akan terproses dan akan muncul pertanyaan berikutnya yaitu password dari ruang webinarnya. Ada juga ya di data upline-nya masing-masing, cari yang event password. Macam-macam, kadang naik level, go diamond, go Bali, macam-macam ya. Perhatikan betul-betul apa event passwordnya. Kalau ini karena aku bikin contoh, aku pakai password defaultnya. Nah, setelah diketikkan event passwordnya di kolom itu, maka teman-teman akan bisa mulai masuk ke ruang webinar. Klik tulisan join di kanan bawah ya. Setelah itu akan mulai terloading dan masuk ke dalam ruang webinar. Nah, yang pertama kali muncul di kanan atas ada tulisan connect using internet. Teman-teman klik itu ya, supaya teman-teman bisa mulai mendengarkan suaranya. Kalau sudah terproses dan sinyalnya cukup baik, maka nanti gambar gagang teleponnya menjadi biru dan ada tambahan gambar mikrofon tapi tercontreng atau di mute supaya suara teman-teman tidak masuk ke dalam ruang webinar. Nah, setelah itu ada tempat untuk chat. Kalau teman-teman klik gambar orang di atas itu, nanti akan muncul di bawahnya kotak chat. Klik di situ dan akan ada pilihan chat dengan siapa gitu ya. Selalu pilih yang paling bawah yaitu chat with everyone supaya semua yang teman-teman tulis bisa dibaca baik oleh presenter maupun oleh peserta lain ya. Selalu gunakan chat with everyone. Nah, kemudian kalau sudah teman-teman klik chat with everyone, nanti akan keluar tab chatnya dan teman-teman bisa mengetikkan komen atau jawaban terhadap pertanyaan presenter. Misalnya teman-teman baru masuk terus tulis semangat pagi, salam kenal dari aku gitu ya. Diklik enter atau diklik tanda panah biru kanan, nanti akan muncul di tab chat tulisan yang tadi teman-teman kirimkan. Dan bila ada jawaban dari teman-teman lain akan muncul di sisi yang berlawanan sehingga teman-teman tahu mana yang tulisan sendiri dan mana yang tulisan orang lain. Misalnya di sini hostnya bilang semangat pagi Mbak, salam kenal juga gitu ya. Nah, setelah itu tutup tab chat ini supaya tidak menghalangi gambar slide. Nah, setelah ditutup pun sebenarnya teman-teman masih bisa mengikuti kalau ada percakapan di chat karena tulisan chatnya akan muncul di bawah gambar gagang telepon selama sekitar kurang lebih 1-2 detik. Jadi teman-teman cukup punya waktu untuk membaca chatnya. Misalnya di sini ada tulisan apakah suaranya kedengaran gitu ya. Itu berarti ada chat masuk dan teman-teman sempat untuk membacanya.
Nah, seperti tadi, chat hanya untuk komen atau menjawab pertanyaan. Sedangkan untuk bertanya, kita ada tempat lain yaitu tab Q&A. Teman-teman bisa menemukannya dengan mengklik titik 3 itu di sebelah kanan atas. Nanti akan keluar pilihan Q&A, diklik Q&A-nya, maka akan keluar tab Q&A tempat kita menuliskan pertanyaan. Sama seperti di chat tadi, teman-teman tinggal menuliskan apa yang mau ditanyakan. Misalnya, Mbak, aku baru gabung, mulainya dari mana ya? Bisa kasih tips suksesnya gitu ya. Teman-teman klik, lalu setelah tulisannya selesai ditulis semua, pilih select panelist, pilih selalu all panelist supaya baik host maupun presenter bisa melihat pertanyaan teman-teman ya. Selalu gunakan all panelist. Setelah memilih all panelist, pasti nanti tombol send-nya akan berubah warna menjadi biru, baru teman-teman bisa mengklik tombol send-nya sehingga pertanyaan teman-teman terkirim dan bisa dibaca oleh host dan presenternya. Nah, nanti kalau sudah sampai pada sesi tanya jawab, apabila pertanyaan teman-teman sudah dijawab, nanti akan ada komen yang bertuliskan this question has been answered verbally. Artinya pertanyaan teman-teman sudah dijawab secara lisan gitu ya. Sehingga teman-teman perhatikan betul kapan pertanyaan teman-teman terjawab. Ya, kalau sudah ada tanda begitu artinya sudah dijawab. Nah, jika sudah selesai webinar, teman-teman bisa keluar. Cara keluarnya adalah ada tombol menu di atas yang bergambar seperti pintu, ada tanda panah keluar, itu untuk keluar. Kalau nanti teman-teman suaranya hilang, juga bisa keluar lewat situ. Atau misalnya penulisan namanya salah, juga bisa keluar dulu atau saat webinarnya sudah selesai. Nah, ini adalah slide-slide yang nanti akan berganti sesuai dengan apa yang sedang dijelaskan oleh presenternya. Jadi jangan lupa ya, kalau misalnya teman-teman tidak bisa mendengar suara, sementara teman-teman yang lain mengatakan bahwa suaranya jelas, mungkin sinyal teman-teman yang kurang bagus, cobalah untuk keluar lagi dari ruang webinar, cari tempat sinyal yang lebih bagus, lalu masuk kembali. Biasanya suaranya akan muncul. Atau kalau penulisan nama teman-teman salah dan teman-teman diminta untuk keluar, maka teman-teman keluar dulu ya. Nah, kalau trainingnya sudah selesai dan teman-teman mau keluar, sama teman-teman juga bisa melakukan klik di gambar pintu itu. Nanti akan keluar tulisan leave meeting untuk konfirmasi. Nah, teman-teman klik tulisan leave meeting itu supaya teman-teman benar-benar keluar dari ruang webinar. Nah, kalau sudah klik itu, maka teman-teman akan terputus dari ruang webinar dan keluar. Dan jika ingin masuk lagi, harus mengikuti prosedur yang sama seperti di awal. Atau kalau sudah selesai, ada permintaan untuk rating, klik saja no thanks ya. Selamat mencoba.